PT Pertamina terus berinovasi. Baru-baru ini BUMN Migas ini berhasil mengolah minyak sawit mentah atau CPO menjadi green gasoline atau bahan bakar bensin ramah lingkungan dan green LPG dengan teknologi co-process. Indonesia segera jadi negara superpower dunia setelah kuasai sumber energi modern dan terbarukan. Tekad Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia telah ditunjukkan secara terbuka ke dunia internasional. Jokowi bukan hanya berani melawan gugatan dari Uni Eropa terkait penghentian ekspor nikel mentah maupun soal kelapa sawit, tapi Jokowi juga berani menyatakan siap menjadi pemasok elemen penting dalam industri mobil listrik dan industri digital, maupun green energi berbahan nabati ke seluruh negara yang pasti akan sangat membutuhkannya. Saat menyampaikan pidato kunci di Abu Dhabi misalnya, Jokowi berani menegaskan bahwa Indonesia punya kontribusi besar dalam industri baterai litium ponsel maupun mobil listrik karena Indonesia memiliki sumber daya tambang nikel terbesar di dunia. Presiden Jokowi mengatakan sekitar 50% baterai litium ion terbuat dari nikel. Sementara Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia. Pikirkan sebentar tentang ponsel pintar Anda. Baterai litium-ion di dalam ponsel pintar Anda boleh jadi mengandung nikel dari Indonesia, kata Presiden Jokowi. Seiring perkembangan kendaraan listrik, Presiden Jokowi menekankan peran Indonesia dalam memasok dunia dengan nikel akan semakin besar. Elektrifikasi dari sistem transportasi kami seperti transisi ke kendaraan elektrik akan meningkatkan kebutuhan baterai litium-ion dan nikel, katanya. Selain soal nikel, Presiden Jokowi juga mengangkat isu tentang biodiesel dan pembangunan ibu kota baru di Indonesia yang menganut konsep kota berkelanjutan. Seperti diketahui, saat ini sejumlah investor telah membangun pabrik baterai litium di Indonesia. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, memprediksi bahwa Indonesia bisa menjadi negara pengekspor baterai litium nomor 2 terbesar di dunia setelah Cina. Saat ini produksi baterai litium-ion global untuk kendaraan listrik terkonsentrasi di 4 negara, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Polandia. Tiongkok merupakan produsen terbesar baterai litium-ion dunia dengan kapasitas 16,4 gigawatt-hour pada 2016. Produksi baterai litium-ion Tiongkok ini diprediksi akan mencapai 107,5 gigawatt-hour pada 2020, atau tumbuh hampir 6 kali lipat dibandingkan 2016. Untuk itu, pemerintah telah menggandeng Tiongkok sebagai ahlinya untuk membangun kawasan industri terintegrasi bernilai tambah di Konawe, Morowali, dan Wedabai. Pembangunan industri kita arahkan dari hulu ke hilir. Kita membuat dari nikel menjadi turunannya untuk litium baterai dan sekarang kita eksplor, kata Luhut. Menurutnya, industri ramah lingkungan menjadi fokus utama pemerintah sehingga akan terus dikembangkan. Nantinya, pasca pandemi, sektor hilirisasi minerba ini akan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya ditegaskan investor asing diharuskan melakukan transfer teknologi ke Indonesia. Aturan ini merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam skema kerjasama penanaman modal di tanah air. Pantas jika Uni Emirat Arab telah menggelontorkan hampir 280 triliun investasinya di bidang ini, karena mereka sebagai negara yang sangat kaya selama ini telah menggantungkan ekonominya dengan menjadi produsen minyak fosil.
Namun, kesemuanya itu tidak akan lama lagi akan habis cadangannya. Kini tinggallah negara mana yang bisa menciptakan dan memproduksi energi terbarukan dan berkelanjutan, maka negara itulah yang akan merajai pasar energi dunia. Dan dalam hal ini, de facto Indonesia adalah negeri superpower bagi energi masa depan yang terbarukan dan berkelanjutan. Bravo Indonesia, sudah saatnya merajai dunia.